Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 429 itu kau, orang tua. Melihat semua mata tertuju padanya dengan rasa ingin tahu, dia tidak bisa menahan rasa mati rasa di kulit kepalanya. Jika itu adalah tatapan orang lain, dia bisa mengabaikannya begitu saja. Tapi mata penguasa neraka menatapnya. Matanya yang dalam menatapnya saat dia menanyakan pertanyaan seperti itu, bagaimana dia bisa menduga dia akan menjawab. Lagi pula, hubungannya tidak seragu yang dia katakan, bukan? Terlebih lagi, dia saat ini berpakaian seperti seorang gadis. Dia hanya bisa berpura-pura tidak mengenalnya, tidak ada yang bisa dia lakukan padanya. Maka dia mengangkat kepalanya dan tersenyum dengan sepasang matanya yang menawan, menatapnya dan berkata, "Maaf, apakah kita saling kenal?" Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia merasakan napas di udara menjadi lebih dingin beberapa derajat saat dia menatap balik sepasang mata hitam yang tidak pernah goyah darinya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersalah, tetapi dia mengumpulkan pikirannya dan berkata pada dirinya sendiri, dia benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengannya, apa yang harus dia lakukan untuk merasa bersalah. Oleh karena itu, dia terus tersenyum sambil menatapnya. Dia akan bertahan. Penguasa neraka menatapnya sambil mengamati wajah cantiknya dan matanya yang tersenyum, dia melihat sedikit rasa bersalah di matanya, tetapi tidak mengatakan apapun. Wanita ini, dia ingin memperjelas hubungan mereka, H plus P. Dia sudah datang jauh-jauh ke sini, apakah dia pikir dia bisa menyingkirkannya semudah itu? Ia mengira setelah perjalanan panjang yang telah ia tempuh untuk menemuinya, ia akan disambut oleh keterkejutan dan kegembiraannya. Sebaliknya, ia berpura-pura tidak mengenalnya dan bergegas untuk menjernihkan hubungan mereka. Hatinya sangat tertekan dan tidak bahagia. Pada saat itu, dia menatapnya dan berkata, "Kau tidak mengenalku. Ketika kau menyelinap ke atap rumahku, mengapa kau tidak mengatakan bahwa kau tidak mengenalku saat itu? Ketika kau memegang leherku, mengapa kau tidak mengatakan bahwa kau tidak mengenalku? Ketika kau bersamaku di malam hari." Hahaha, astaga, itu kamu, orang tua. Sebelum dia bisa melanjutkan menceritakan semua hal itu kepada semua orang, Feng Jiu dengan cepat memotongnya. Sikapnya berubah 360 derajat dan dia tersenyum saat menyapanya. Namun, dia mendidih karena marah di dalam hatinya. Jelas saja hal yang dikatakannya tidak seperti itu, tetapi melalui mulutnya hal itu kedengaran menyimpang dan orang yang tidak mengerti akan mengira bahwa dia bernafsu. Meskipun dia sangat mesum, tapi itu akan merusak citranya sebagai kepala keluarga Feng, jadi sebaiknya tidak usah dikatakan. Serigala abu-abu dan bayangan satu menatap tuan mereka dengan kagum. Ternyata saat tuan mereka bermain bersama para bajingan, dia tidak seperti biasanya. Hanya 2 atau 3 kalimat dan dia mampu membuat dokter hantu mengakui hubungannya. Berteman dengannya, sungguh menakjubkan. Pada saat ini, semua orang menatapnya dengan pandangan aneh, pandangan tak percaya. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa nona muda keluarga Feng yang anggun dan cantik memanjat ke atap di tengah malam untuk mengintip. Juga, dia mencengkeram leher pria itu dan tidak mau melepaskannya. Benarkah? Pria ini mengeluarkan napas yang berbahaya. Dia tidak terlihat seperti orang yang mudah bergaul, bagaimana dia berani memegang lehernya dan tidak melepaskannya. Kecuali, apakah mereka benar-benar sedekat itu? Namun, yang lebih membuat mereka penasaran saat ini adalah kalimat yang tidak diselesaikan oleh pria berpakaian hitam itu. Apa yang dilakukannya pada malam itu? Minum bersama. Mandi bersama. Ketika mereka memikirkan 2 kata terakhir itu, raut wajah semua orang menjadi cerah saat memikirkan akan mengetahui rahasia nona muda keluarga Feng. Tidak heran dia menolak pertunangan dengan pangeran ketiga Murong Yisuan, dan menolak menjadi selir sampingan putra mahkota negara Grim Gallop. Karena ternyata dia sudah punya kekasih.